Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Pojol Channel. Pada kesempatan yang baik ini dan pada malam Ramadan ini, Pojol Channel berkesempatan mewawancarai mantan petinju peringkat 1 nasional kelas terbang super, yaitu Abang Da Erwin Syah Ene. Salam olahraga, Bang. Salam olahraga. Nah, inilah mantan petinju peringkat 1 nasional kelas terbang super Erwin Syah Ene. Macam mana kabarnya, Bang? Baik, Alhamdulillah. sehat. Oh. Macam mana sekarang aktivitasnya, Bang? Aktivitas seperti biasa bang ya. Kadang-kadang sehari-hari ya kita kerja. Terus tiap sore latihan di Lotus Gym Boxing. Berarti sekarang setelah Abang pulang dari Jakarta sana dan khusus melatih dan mendidik para petinju-petinju yang pengen menjadi petinju di kota Sibolga ini, Bang. Ya kalau di Lotus Gym Boxing kita buka latihan tinju. Tapi di Lotus itu ada juga fitness, senam zumba. Tapi kita fokus untuk melatih tinju. Dan itu pun bagi yang berbakat kita bisa nanti salurkan bakatnya, entah itu di tinju amatir ataupun tinju profesional, kita bisa salurkan sampai kemana kemampuan berprestasinya seseorang itu gitu, Bang. Nah gini, Bang, saya kan selama ini cuma dengar nama Abang, nama besar Abang, dan saya waktu tahun-tahun 90 ke atas pernah saya sekali atau dua kali menonton Abang di waktu itu masih TVRI, Bang ya. Indosiar ya, dan RCTI menyiarkan Abang main. Jadi bagaimana cara Bang dan macam mana cara Bang bisa menjadi petinju nasional? Bisa Bang bagikan kepada penonton Pojol Channel awal-awal Abang jadi sukses itu gitu, maksud saya, Bang. Dulu di Sibolga kan era Bapak tahun-tahun 70-an, Bapak juga kan mantan seorang petinju di kota Sibolga. Ternyata guys, para penonton Pojol Channel, Bapak Bang Erwin ini juga mantan petinju. Jadi dari bapaknya turun ke anaknya, dan alhamdulillah setelah Bang Erwin ini udah dilatih oleh bapak ya, Bang ya, sukseslah sampai ke nasional dan bisa main sama petinju-petinju luar negeri, guys. Bisa lanjutkan, Bang. Ya dulu lagi almarhum bapak masih hidup, jadi saya juga selalu diajak olahraga, seperti tiap subuh dibangunin, tidur, diajak lari, maraton, terus diajarin pukulan tinju, dilatih gitu kan. Latihan lah, Bang ya. Latihan fisik ya. Latihan fisik, teknik. Jadi tahun 1993 bapak meninggal. Di situ saya mulai menekunin olahraga tinju itu dengan serius. Akan tetapi di Sibolga ini tidak ada pertandingan tinju, tidak pernah ada terlaksana dari 93 sampai saya latihan terus sampai 97 gitu, Bang ya. Nah gini, Bang, akhirnya tunggu dulu, Bang. Akhirnya tahun 97 ada keinginan niat untuk mengembangkan prestasi ini, ya saya merantau ke Pekanbaru. Di Pekanbaru saya ada kurang lebih hampir 1 tahun. Saya terpilih mewakili Riau ikut kejuaraan nasional tinju di Manado tahun 1997. Nah, untuk mencapai pertandingan kejurnas di Manado itu juga saya diseleksi, Bang. Ada seleksi Kepulauan Riau. Daerahnya itu kami ada 4 daerah, seperti Pekanbaru, ya Pekanbaru kami tuan rumah. Pekanbaru, Tembilahan, Batam, dan Tanjung Pinang, Bang. Nah, di seleksi itu saya jumpa sama
petinju tembilahan. Ah, Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menang dari seleksi itu ya. Kita berangkat ke Manado tahun 1997 Bang. Setelah kepulangan dari Manado tahun 1997, berikut 1 tahun kemudian tahun 98, karena sudah mulai semaraknya tinju profesional, saya merantau ke Jakarta Bang. Tahun dari 1990. Pekanbaru. Dari Sibolga Bang. Dari Sibolga. Oh. Setelah kepulangan tadi Dari Pekanbaru. dari Manado ke Pekanbaru, langsung saya pulang ke Sibolga. Ya. 1 tahun berikutnya langsung saya berangkat ke Jakarta mengikuti tinju profesional Bang. Berarti siapa Bang pertama mengorbitkan Abang bisa Bang masuk ke sasana tinju Jakarta? Nah itu kan Bang, inspirasi kita sendiri, inisiatif kita sendiri. Setelah saya di Jakarta, numpang dulu di rumah paman. Ya. Saya bekerja sama paman. Lama-lama saya cari tempat latihan tinju atau sasana tinju namanya ya. Iya. Sasana tinju. Pertama saya bergabung tahun 99 Bang. Ya, tahun 1999. Namanya Bang, sasananya Bang? Nama sasananya dulu itu Cempaka Putih Bang. Cempaka Putih Boxing Team Jakarta. Cempaka Putih Cempaka Putih Boxing Team Jakarta. Boxing Team Jakarta. Setelah beberapa kali pertandingan di situ masih namanya juga nasi petinju pemula Bang, Iya. petinju profesional. Ya. Nah dari sasana Cempaka Putih saya pindah ke sasana Ancol Jaya. Dari Ancol Jaya juga saya cukup lumayan, dari 0 peringkat sampai peringkat 7 nasional Bang. Di nasional. Dari situlah nama Abang naik mulai ya. Mulai dari situlah naik dari sasana Ancol Jaya, baru saya lari ke Monek Arepas Bang. Monek Arepas di Jakarta juga. Di Jakarta juga. Sasana tinju. Tadi saya dari Monek Arepas langsung ke Ancol, Ah. Ancol Jaya. Ah. Dari Ancol Jaya langsung saya lari ke Sasana Klendilon Ciledug Tangerang. Mulai dari Ancol saya peringkat 7 nasional. Begitu saya bergabung dengan Sasana Klendilon Boxing Team, saya sampai naik prestasi ke peringkat 1 nasional, bahkan ikut kejuaraan PABA, Pan Asian Boxing Association di Thailand. Thailand. Jadi Bang, selama Bang dari mulai meniti karir itu, mulai dari Pekanbaru, Tembilahan, sampai Batam, Tanjung Pinang dan Jakarta, dan sampai Abang naik ke kelas terbang super. Jadi siapa lawan Abang yang paling berat Abang rasa waktu itu, zaman itu? Kalau saya rasa, kalau untuk tinju profesional, kalau pertandingan nasional Bang ya, Iya. kalau di nasional cuma satu lawan yang terberat itu bagi saya Angki Angkota. Siapa namanya Bang? Angki Angkota. Angki Angkota. Yang petinju Raja Kau di kelas kita. Ah. Namun itu kita bisa imbangin dia. Iya. Dari 3 kali pertemuan, cuma baru 1-1 skor Bang, masih berimbang. Masih berimbang. Ya. Tapi kalau lawan internasional, walaupun saya punya kejuaraan PABA di Thailand, kejuaraan Asia, Iya. walaupun lawan saya di Thailand juara Asia, seorang peringkat 1 dunia WBA, bagi saya belum menurut saya bukan itu lawan yang paling berat. Iya. Yang paling berat itu ya itu petinju, tetap petinju Indonesia Angki Angkota, dan yang terakhir lawan petinju Filipina Bang. Filipina ya. Jadi gini Bang, sekian begitu banyak pengalaman Abang jadi petinju. Jadi apa motivasi Abang untuk para pemuda-pemuda penerus bangsa tentang tinju Indonesia ini? Bagi saya Bang, di Indonesia mudah-mudahan ada promotor seperti almarhum promotor kita yang terdahulu seperti Bapak Daniel Bahari Promotion yang di Indosiar, Iya. yang menggelar gelar tinju profesional Indonesia. Terus ada seperti Bapak almarhum Bapak Asing Sugiarto yang menggelar sabuk emas RCTI. Oh, Nah, mudah-mudahan Bang kedepannya ada lagi
bisa ada promotor yang melanjutkan prestasi mereka dan sehingga bisa melahirkan petinju berbakat di tanah air. Nah, kalau saya Bang punya misi sendiri di tanah kelahiran saya di Sibolga, saya pengen menciptakan petinju yang mempunyai prestasi Bang, baik nasional maupun internasional, biar para generasi remaja dan muda-muda di Sibolga ini bisa berprestasi dan jauh dari seperti narkoba, betul. miras gitu loh Bang. Cuma yang saya kesalkan Bang, di tanah kelahiran saya ini sama sekali tentang olahraga jeblok Bang. Jeblok turun Bang. Jeblok sama sekali. Saya bilang jangankan seluruh Indonesia, se-Sumatera Utara aja Sibolga ini masih jeblok olahraga ini Bang. Jadi gini Bang, sekian lama Bang mengayomi dan meniti karir di dunia pertinjuan, apa pesan-pesan Abang untuk para petinju, mantan-mantan petinju yang telah sukses, contohnya yang banyak macam lah kelas-kelas Abang ya kan, apa pesan-pesan Abang kepada mereka untuk generasi muda ke depannya? Kalau saya untuk mengajak-ngajak teman mantan petinju profesional, baik pun yang lettingan saya, terus di atas letting saya senior dan juga junior di bawah saya, Iya. hendaknya mereka itu rekan-rekan saya seprofesi itu bisa menurunkan ilmu dan pengalaman membina para pemuda-pemuda di Indonesia ini gitu loh Pak, untuk menjadi petinju yang terbaik dan bisa jadi juara dunia, agar melahirkan petinju-petinju profesional yang bisa sampai ke juara dunia gitu Pak. Nah guys, gini lah guys, seorang abang dan kita nih, Erwin Saene, dia tuh meniti karir betul-betul dari nol. Semua dikerjakannya untuk bisa mencapai ke puncak lebih tinggi. Jadi pesan saya sebagai junior Bang Erwin ini, marilah kita sama-sama berlatih olahraga tinju agar kita terjauh dari segala penyakit masyarakat, contohnya narkoba, miras. Dan Bang Erwin Saene ini yang hebatnya guys, dia ini membuka sasana tinju loh bagi masyarakat baru Sibolga dan Tapteng. Erwin Saene ini membuka sasana tinju di mana Bang? Di Lotus Gym Boxing Bang. Di Lotus Gym Boxing di mana tuh Bang? Di jalan apa? Di daerah Kota Beringin. Kota Beringin. Kita buka sasana tinju di situ, yang dibantu oleh bos kita, ada bos Michael. Dialah yang bisa membantu kita membuka tempat latihan boxing di Lotus Gym Boxing. Jadi bagaimana Bang caranya, seumpamanya ada saudara-saudara kita, ada adik-adik kita pengen latihan tinju sama Abang lah kan sebagai pelatih, bagaimana caranya Bang? Apa syaratnya dan bagaimana bisa jumpai sama Abang? Kalau syarat bagi saya sebenarnya gampang-gampang saja. Kalau mau latihan ya kita latihan, asal mau ya kan? Asal mau. Tapi untuk sementara karena kita juga belum mempunyai sponsor atau donatur, ya karena kita masih latihan di Lotus Gym Boxing. Untuk sementara ini kita buat seperti biaya pendaftaran latihan lah dan bulanannya. Nah, setelah ada nanti kita mempunyai sponsor ataupun bapak angkat, ya kita tinggi itu tidak kita pungut biaya, kita bina sendiri sampai dia mempunyai prestasi yang lebih tinggi lagi gitu Bang. Gitulah guys, wawancara kami sama Bang Saene. Intinya adalah begitu tulusnya Bang Erwin Saene ini untuk mengembangkan dan menghadirkan para petinju-petinju junior. Harapan dia adalah
biar ada mengikuti langkahnya menjadi petinju nasional kelas 1, kelas terbang super. Macam mana guys? Inilah Abang Hussein. Orangnya simpel, diam, santai, tidak banyak bicara, orangnya baik. Jadi ada lagi Bang pesan-pesan kita untuk kawan kita, saudara kita atau para penonton Pak Ojil Channel Bang, tentang olahraga ini Bang? Saya cuma pesan buat masyarakat Kota Sibolga, baik pemuda-pemuda generasi remaja, untuk selalu berolahraga. Selagi muda kita harus berolahraga. Capai prestasi, cari prestasi. Pesan saya ke generasi muda dan masyarakat Kota Sibolga Tapteng. Tapi untuk pesan kepada pemerintah khususnya di Sibolga Tapteng, ya tolong Bapak pemerintahan Kota Sibolga dan Tapteng perhatikan olahraga agar bagaimana putra putri daerah Kota Sibolga ini Sibolga Tapteng ini bisa mempunyai prestasi dan mengharumkan nama daerah dan juga nama bangsa gitu. Pesan saya Bang. Gitulah guys kan, nampak ketulusan Bang Indonesia ini untuk betul-betul dia membangun negerinya sendiri. Tapi karena dia masih istilahnya katanya masih tahap merintis, ya ginilah caranya. Dia masih sama orang dan masih dipungut biaya. Jadi kalau seumpamanya udah ada promotor atau donaturnya, dia gratiskan gitulah. Demikian guys wawancara kami dengan Bang Indonesia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Bang.